Per Thursday ini di hari Kamis ada banyak sentimen kekhawatiran ya. Ada 8 bank sentral yang akhirnya akan memutuskan seperti apa kira-kira stances mereka terhadap kebijakan penetapan suku bunga untuk mengatasi inflasi yang luar biasa sudah meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini karena ada supply chain yang terdisrupsi. Nah, kembali lagi ke Super Thursday, sebenarnya ini adalah sentimen yang cukup membuat kalut pelaku pasar. Dan sebenarnya para ekspektasi dari para pelaku pasar adalah bursa-bursa emerging market terutama Indonesia juga akan terdampak karena Super Thursday. Namun di hari ini, di hari Selasa ternyata IHSG bergerak begitu ciamik dan tidak disangka-sangka gitu ya. Dan ternyata malah melanjutkan penguatan yang cukup baik berada di level 6.980 kembali. Ada beberapa movers juga yang ternyata menarik untuk diperhatikan dan beberapa movers jagoan juga hari ini menguat begitu baik. Perbankan cukup oke ya kalau kita lihat dari moversnya, perbankan cukup oke. Iya, perbankan juga cukup baik. Jadi memang sebenarnya Super Thursday di hari Selasa ini quite tidak relevan gitu ya untuk sentimennya. Tapi kita juga berusaha menakar seperti apa kira-kira analisa Anda, Vira. Iya, terima kasih Syafrina dan juga pemirsa CNBC Indonesia. Ini memang agak anomali begitu ya kalau kita lihat indeks harga saham gabungan ini sanggup tumbuh positif hingga tengah September 2023. Padahal kalau bisa dibilang bulan-bulan ini kerap menjadi momok bagi IHSG begitu atau dikenal dengan September Effect atau slump begitu ya. Kalau misalnya kita lihat IHSG ini memang dalam tren naik sejak awal Juli lalu, namun IHSG juga masih terhalang level psikologis di 7.000 lantaran memang juga bisa dibilang minim katalis positif begitu ya. Namun kalau misalnya kita lihat begitu ya, pelaku pasar juga perlu mencermati beberapa sentimen di mana salah satunya datang dari Amerika Serikat. Tentunya ini ada dua perkembangan besar di Amerika Serikat yang memang menjadi perhatian pasar karena memang rawan menimbulkan huru-hara ya, dan juga ada rapat The Fed serta juga kisruh shutdown pemerintah Amerika Serikat. Diberitakan oleh CNBC Internasional, ini ada perdebatan anggaran antara kubu ketua DPR dari Republik, lalu ini dari Kevin McCarthy, dan juga kelompok sayap kanan dari partai yang sama ini menjadi penyebab utama. Jadi perdebatan ikut menyeret Senat yang memang saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat. Jadi ada dinamika yang terjadi atau dialami begitu ya oleh Kongres Amerika Serikat terkait internal Partai Republik. Sedikit banyak pergerakan bursa saham Wall Street yang cenderung sideways juga karena kisruh ini tentunya Syafrina, dan juga tentunya investor menanti sikap The Fed juga bisa membuat IHSG, rupiah, dan juga tadi kita lihat ya SBN hari ini juga dalam keadaan siaga gitu ya. Dan seperti kita ketahui begitu ya, The Fed juga mulai menggelar rapat Federal Open Market Committee atau FOMC pada Selasa waktu Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat memang pengumuman The Fed ini menjadi yang paling banyak ditunggu para pelaku pasar di dunia begitu ya, memang mengingat besarnya pengaruh Amerika Serikat dalam perekonomian global. Pertumbuhan yang lebih cepat, inflasi yang lebih rendah, dan pasar kerja yang terus berlanjut ini telah menyiapkan landasan bagi serangkaian perkiraan terbaru dari pejabat The Fed yang pekan ini kemungkinan ini akan mencerminkan semakin besar keyakinan mereka terhadap prospek soft landing ekonomi dengan mempertahankan kenaikan suku bunga satu kali lagi. Dan kalau kita lihat memang berdasarkan perangkat CME Fed Watch ini menunjukkan bahwa 99% investor yakni The Fed akan menahan suku bunga acuan di level 5,25% dan hingga 5,5% dalam pertemuan pekan ini. Memang kegalauan mengenai penetapan suku bunga ini sebenarnya sudah, kemarin kita sempat berbicara dengan beberapa pelaku pasar dan pertanyaannya jadi bukan lagi seberapa tinggi dalam kenaikan suku bunga ini akan dinaikkan, tapi seberapa lama The Federal Reserve akan menahan jeda untuk akhirnya kembali menaikkan mungkin moderately sekitar 25 basis point. Nah, kita harapkan sebenarnya semester 2 ini harusnya menjadi tolak ukur dan tolak balik gitu ya dari bagaimana keadaan dari makroekonomi di Amerika Serikat, karena sebenarnya kenaikan suku bunganya sudah begitu agresif, tinggal diabsorb saja gitu ke sektor real. Namun di satu sisi ternyata perekonomian Amerika Serikat jauh lebih baik dari yang diperkirakan gitu ya, walaupun sudah ditempa gitu dan sudah diberikan berupa suku bunga yang luar biasa ketat, namun ternyata masih tetap cukup baik gitu ya untuk beberapa indikator-indikator makroekonominya. Nah, dalam hal kebijakan moneter untuk menangkis inflasi, sebenarnya seperti apa sih kebijakan-kebijakan yang ada di Bank Sentral Dunia terhadap suku bunganya ini, Vira? Iya, kalau kita lihat memang selain The Fed begitu ya, ada, kalau kita bisa lihat pekan ini tuh sebenarnya setidaknya ada 7 bank sentral di luar Indonesia begitu ya, yang juga akan mengumumkan suku bunga acuannya. Di antaranya memang adalah Bank Sentral China atau PBOC pada Rabu, kemudian puncaknya pada Kamis. Selain The Fed juga ada juga Bank Sentral Brazil, Turki, Afrika Selatan, Inggris, Arab Saudi, dan kemudian pada Jumat pekan ini juga ada Bank Sentral Jepang.
Banyaknya bank yang akan merilis data pada Kamis inilah yang membuat fenomena Super Tuesday seperti yang Anda katakan ini akan menjadi kembali gitu ya, atau menghantui pasar keuangan global termasuk di Indonesia. Jadi pasar dikhawatirkan bergerak sangat volatile pada pekan ini terutama menjelang Kamis karena memang banyaknya bank-bank sentral yang akan mengumumkan suku bunga. Termasuk juga Bank Indonesia. Bank Indonesia ya, yang sudah dari Januari 2023 ini tetap dengan keputusannya stabil di 5,75%. Nah, menurut Anda seperti apa kira-kira gerak dan juga keputusan dari Pak Periwarjo ya terhadap gerak suku bunga di bulan September ini? Apakah tetap menahan di 5,75%? Seperti apa kira-kira konsensus dari para pelaku pasar, Vira? Iya, jadi memang Bank Indonesia ini akan menggelar rapat Dewan Gubernur pada 20 hingga 21 September dan memang akan mengumumkan hasilnya pada Kamis 21 September. Tentunya biasanya di siang hari begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat pelaku pasar memperkirakan Bank Indonesia masih akan kembali mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%. Dan jika memang ekspektasi pasar tersebut benar, maka Bank Indonesia ini sudah menahan suku bunga acuan selama 7 bulan terakhir. Dan ini memang jadi sangat membuat pergolakan yang sangat kuat. Apalagi kalau misalnya kita lihat apakah The Fed akan menahan suku bunga atau tidak. Karena hampir mendekati dari 5,25 hingga 5,25 ini mendekati dari suku bunga dari Bank Indonesia yang dikeluarkan 5,75. Kita adalah emerging markets dan harusnya memberikan return yang lebih tinggi dari suku bunga. Namun kalau misalnya ternyata ada kenaikan sekali lagi sebesar 25 basis point dari FFR atau Fed Fund Rate, ini akan sama ya. Jadi Bank Sentral dari Amerika Serikat dan juga dari Bank Indonesia, dan ini yang tentunya memberikan sentimen kekhawatiran terhadap capital outflow yang akan lebih besar lagi. Padahal sebenarnya capital outflow sudah terjadi gitu ya, kita ketahui sudah cukup santer terjadi. Nah, di satu sisi ini masih mengenai kebijakan bank sentral dan juga inflasi di berbagai belahan dunia sepertinya sangat sulit untuk di-tame oleh bank sentral karena kita ketahui juga harga komoditas gitu ya, seperti minyak Brent, WTI sekarang sudah menyentuh level yang begitu tinggi gitu ya, bahkan tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, kembali ke level 90-an US dollar, bahkan tadi ada ekspektasi dari minyak Brent dan WTI itu bisa menyentuh level 100 US dollar. Kan berarti semakin susah gitu ya untuk menghalang inflasi yang semakin kuat gitu ya. Seperti apa kira-kira dampaknya terhadap inflasi di beberapa negara yang juga cukup signifikan untuk kita pantau, Vira? Iya, memang hari ini memang ada beberapa rilis data ekonomi dan agenda yang cukup penting juga yang perlu memang dicermati oleh pasar. Ini untuk di perdagangan besok dan berikutnya begitu ya, di mana memang salah satunya ya ini ada data final dari inflasi Uni Eropa periode Agustus 2023. Jadi berdasarkan konsensus pasar dalam trading economics, ini memperkirakan inflasi final Uni Eropa pada bulan lalu ini tidak begitu banyak berubah begitu ya dari versi awal ya, ini di 5,3%. Dan ini tentu angka ini masih akan lebih tinggi dari target Bank Sentral Eropa di 2%. Kalau misalnya kita lihat kawasan Eropa ini memulai semester kedua tahun ini dengan penurunan bulanan dalam produksi industri, lalu menambah tanda-tanda bahwa manufaktur memang akan terus membebani pertumbuhan ekonomi negaranya, Syafrina. Nah, dalam hal ini inflasi juga sepertinya masih menjadi momok. Tidak hanya karena perang Ukraina dan Rusia yang juga belum tahu berakhir kapan, namun juga memang harga komoditas yang sepertinya semakin diketatkan dengan beberapa kebijakan dari OPEC Plus sebagai salah satu suplai negara dengan suplai minyak terbesar juga sepertinya semakin mengetatkan gitu ya ikat pinggangnya dalam hal suplai minyak, dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap mendidiknya tingkat inflasi di dunia. Namun kita sekarang coba berusaha menganalisa lagi ya gitu ya pergerakan IHSG secara sektoral, kita pilih-pilih dari 11 sektor yang ada. Emiten-emiten saja ya, emiten-emiten apa saja yang kira-kira patut diperhatikan dan juga menarik untuk dilihat dinamikanya di perdagangan hari Selasa ini, seperti apa, Fir? Kalau yang menarik kita perhatikan ya jadi moversnya indeks IHSG perdagangan hari ini begitu ya, ada kita lihat ada Aman, ada BBM RI, ada Medco, ada BBCA, ini semuanya cukup signifikan melesat begitu ya. Aman kalau kita lihat nyaris 4% di 3,88%, lalu ada Bank Mandiri 1,69%. Medco juga kalau kita lihat pergerakannya masih cukup solid juga ya, kalau kita lihat dari minggu kemarin juga pergerakannya masih cukup terapresiasi terus begitu ya di sepanjang perdagangan minggu kemarin. Lalu kalau kita lihat hari ini Medco melesat 3,74%, Bank Sentral Asia juga cukup melesat walaupun pergerakannya kadang berada di wilayah stagnan, kadang juga berada di merah. Tapi kita lihat Bank BCA bisa berbalik arah, hari ini bisa menuju
penguatan di 0,83%. No wonder ya ternyata untuk hari ini penguatannya juga cukup tinggi di 0,64% karena memang beberapa saham-saham jagoan dari IHSG ini ternyata menguat signifikan hari ini dengan turnover yang juga luar biasa tinggi. Untuk Aman Mineral saja hari ini 400-an miliar, 359,7 miliar, dan untuk BMRI yang juga menguat signifikan naik 100 poin nih ya ke 6.000 bahkan ya. Ini turnovernya di 564,3 miliar. Ini cukup anomali pergerakannya seperti yang tadi Anda bilang, namun kita harapkan sebenarnya anomali-anomali ini dan juga tentang seberapa resiliennya emiten-emiten yang menjadi fundamental dari pergerakan IHSG ini tentunya akan memiliki support yang baik ya untuk pergerakan IHSG, tidak hanya dari melawan support terus namun juga sampai semester 2 2023 ini kita harapkan bisa finish di besok di hari Rabu menjelang hari Kamis. Kita lihat pergerakan IHSG ya besok ya. Kita lihat bersama ya bagaimana solid ya, semoga tetap solid dan menuju level finish yang baik di akhir tahun. Dan selanjutnya informasi lainnya, pemegang saham Bank Negara Indonesia atau BBNI menyetujui pemecahan saham atau stock split atas saham perusahaan dengan rasio 1:2. Keputusan tersebut diambil oleh pemegang saham dalam gelaran rapat umum pemegang saham luar biasa Bank BNI yang digelar pada hari ini. Rencana stock split ini dilakukan karena pergerakan harga saham BBNI yang semakin mendekati level Rp10.000 per lembar saham sehingga aksi pemecahan harga saham dengan rasio 1:2 tersebut dapat memperluas basis investor. Dalam RUPSLB ini disetujui juga pemberhentian dengan hormat Agus Martowardoyo dari jabatan Komisaris Utama Perusahaan dan pemegang saham, setuju pengangkatan Prajoto yang sebelumnya Wakil Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Bank BNI. Dan kita lihat pergerakan dari BBNI hari ini ditutup terapresiasi 1,007%.